Hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga. Di pelajaran ketiga kita akan lanjut pelajaran kita tentang surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar surah Al-Fatihah ayat 4 dan ayat 5. Kemudian di bagian tata bahasa, hari ini kita akan belajar kata ganti orang kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kita menyebutnya kata ganti terkait atau terhubung. Pada pelajaran ini Anda akan belajar 7 kosakata baru yang terdapat dalam Al-Quran sekitar 3.650 kali. Dan insya Allah nanti di akhir pelajaran ketiga ini, total kata yang kita pelajari menjadi 33 kata yang terdapat di Al-Quran 12.089 kali. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang surah Al-Fatihah. Kita mulai ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Maliki artinya penguasa. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita perhatikan di sini ya Malik. Ya Malik ma-nya panjang artinya penguasa. Bisa juga kita artikan pemilik. Ya. Maliki, penguasa atau pemilik. 3 kali terulang dalam Al-Quran. Bisa raja. Berbeda dengan kata Malik. Kalau kata Malak, ya, perhatikan Malik ma-nya panjang, kemudian huruf lamnya berharokat kasrah. Malik, penguasa atau pemilik. Kalau Malak artinya malaikat. Bentuk jamaknya malaikah. Jadi sebutan malaikat dalam bahasa Indonesia adalah kosakata atau kata serapan dari bentuk jamak di dalam bahasa Arab. Malaikah artinya para malaikat. Ya, kita tidak mendapatkan arti dalam bahasa Indonesia sehingga kita butuh serapan langsung dari bahasa Arabnya. Jadi malaikah bentuk jamak, bentuk tunggalnya malak. Kalau kita ingin menyebutkan misalnya malaikat Jibril dalam bahasa Arab, malakul Jibril. Malaikat maut, malakul maut. Ya, karena malaikat itu bentuk jamak. Dan tuntutannya ada kata yaum, artinya hari. Yaum, hari. Ini juga bentuk tunggal, bentuk jamaknya ayam. Ayam, hari-hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemarin di pertemuan yang kedua, kita belajar cara membuat jamak muslim, muslimun, muslimin. Nah, itu adalah cara membuat jamak yang paling mudah dan biasanya diperuntukkan bagi kosakata yang dia punya akal. Sedangkan beberapa kosakata lainnya dalam bahasa Arab tidak bisa mengikuti pola tersebut. Seperti kata yaum, bentuk jamaknya ayyam dan bukan yaumun, yaumin. Salah. Tapi bentuk jamaknya ayyam, hari-hari. 405 kali terulang dalam Al-Quran. Dan yang ketiga ada kata ad-din, pembalasan. Ad-din ini punya dua arti. Arti yang pertama pembalasan, hari pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas semua perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan di dunia. Satu lagi arti dari kata ad-din adalah agama. Ya, atau sistem kehidupan. Kita menyebutnya agama. Dinul Islam, agama Islam. Kita lihat penjelasan kandungan pesan dari ayat keempat surah Al-Fatihah. Pada hari pembalasan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hanya Allah yang memiliki otoritas tunggal. Tidak seorang pun akan memiliki kekuatan pada hari itu. Dialah Allah sendiri yang akan menilai semua manusia. Pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan akan menjadi hari yang menakutkan. Laki-laki lupa saudaranya, lupa ibunya, ayahnya, istrinya, dan anaknya. Semua orang pada hari itu hanya sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Maka Bapak Ibu ketika kita membaca ayat ini dalam sholat kita harus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan pahala atas amal baik kita. Secara bersamaan kita juga harus takut akan hukuman, akan balasan Allah atas pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan.
Dia menjadikan kita muslim tanpa kita minta, hanya karena rahmat dan kasih sayangnya. Sekarang kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita surga, agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Dari ayat keempat surah Al-Fatihah, kita ambil kebiasaan nomor 7. Rencanakan agar setiap hari kita jadikan akhirat sebagai prioritas utama kita. Ingatlah mati, ingat ada kuburan, ingat adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karenanya kita dirikan sholat tepat waktu, jangan lupa tilawah, zikir, jaga kesehatan, dan pastikan agar tidak kita gunakan mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki kita dalam perbuatan dosa. Gunakan hidup Anda, Bapak Ibu, masa muda Anda, harta Anda, dan pengetahuan yang Anda miliki di jalan yang benar. Baik, mari kita praktekkan dan kuasai ayat keempat dari surah Al-Fatihah. Seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan bacakan kata per kata dalam bahasa Arab. Bapak Ibu sebutkan artinya sambil menghayati makna dari ayat ini. Sebutkan artinya. Malik. Penguasa. Malik. Penguasa. Yaum. Hari. Yaum. Hari. Ad-din. Pembalasan. Ad-din. Pembalasan. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Insyaallah. Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu praktekkan kembali masing-masing. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Iyyaka kita artikan hanya kepadamu. Terjemahan di sini berdasarkan konteks karena ka ini kata ganti. Namanya kata ganti terkait yang insya Allah nanti di bagian tata bahasa, bagian B, kita akan pelajari hari ini. Kata ka ada sebelum kata kerja. Jadi asalnya na'buduka, kami menyembahmu. Tapi karena ka dibawa ke depan, maka perlu tambahan iya. Iyaka diartikan hanya kepadamu. Atau bisa juga kita artikan engkau satu-satunya. Hanya engkau. Engkau satu-satunya artinya hanya engkau. Hanya kepadamu na'budu. Iyaka 24 kali. Na'budu artinya kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Ini Bapak Ibu contoh bentuk kata kerja. Yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Sedangkan kata benda dari kata na'budu adalah ibadah. Penyembahan. Tapi kita langsung sebut dalam bahasa Indonesia ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa. Ya, sebenarnya ibadah itu maknanya adalah penyembahan, ritualnya. Orang yang menyembah namanya abid, penyembah. Yang disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ma'bud. Insya Allah nanti akan kita pelajari dari mana asal kata ibadah, abid, dan ma'bud ini. Wa iyyaka sama, wa artinya dan, iyyaka dan hanya kepadamu, wa iyyaka.
Nasta'inu, kami minta pertolongan atau kami memohon pertolongan. Bapak Ibu, ini ya walaupun belum kita pelajari, tapi saya ingin sebutkan bahwa huruf nun dengan harokat fathah di awal kata na'budu dan kata nasta'inu ini menunjukkan arti kami. Dia bukan sebuah kata, tapi menunjukkan terjemahan kata kerja tersebut ada arti kami. Na'budu, nasta'in. Makanya ketika kita berzikir setelah sholat, ketika beristighfar, ketika sendirian kita biasanya baca astaghfirullah. Tapi ketika berjamaah kita baca nastaghfirullah. Apa bedanya? Kalau astaghfirullah, aku memohon ampunan pada Allah. Kalau nastaghfirullah, kami memohon ampunan kepada Allah. Jadi na di sini menunjukkan kami. Nasta'in, kami minta pertolongan. Kita lihat penjelasan ayat kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah telah menciptakan kita, maka sepatutnya kita menyembahnya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan ya, jinna wal insa, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menyembahku. Ibadah pada hakikatnya tidak hanya menyembah semata, tapi juga melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, mengajak orang kepada Islam, menuntut ilmu, mencari rezeki halal, membantu sesama, semuanya adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara semua ibadah tadi, sholat adalah ibadah yang paling utama. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah berbuat kekufuran dan menghancurkan pilar utama dari Islam. Maka Bapak Ibu, kita ambil doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, ya Allah, bantu hamba agar bisa beribadah kepadamu dengan cara yang terbaik, yaitu cara yang menyenangkan-Mu. Dari ayat kelima kita ambil kebiasaan ke-8, kita harus memiliki niat ibadah dalam setiap perbuatan baik. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa menjadikan 24 jam kehidupan kita sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan niat kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedamaian sejati dan keberhasilan sejati hanya dapat dicapai dengan ibadah semata. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa memuaskan dahaga kita. Lalu bagaimana kita bisa menyembahnya tanpa bantuannya? Oleh karena itu, bacalah ayat ini dengan keyakinan kuat. Ya Allah, aku mohon bantuan-Mu dalam salat ini. Dan dalam melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan setelah salat ini. Tolong bantu hamba setiap kali hamba dalam kesulitan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia biasanya tidak suka, tidak senang jika Anda meminta pertolongan kepada mereka. Tetapi Allah suka. Ya, karena sifat Allah ya berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya tidak suka kita meminta bantuan kepada mereka. Allah suka jika kita meminta kepadanya. Lagi dan lagi. Apapun permintaan kita. Dia suka menerima doa kita. Bahkan Nabi SAW bersabda tentang doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita banyak-banyak berdoa, itu berarti kita sedang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bagian wa iyyaka nasta'in, kita dapat kebiasaan ke-9, mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal apapun.
Caranya dengan cara Nabi Muhammad SAW dan para rasul berdoa. Doa-doa mereka ada di dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah doa-doa ini akan kita ajarkan di kursus yang kedua. Baik Bapak Ibu, kita praktekkan ayat kelima dari surah Al-Fatihah. Sebutkan arti dari kata per kata yang saya ucapkan. Iyaka. Hanya Hanya kepadamu. kepadamu. Iyaka. Hanya kepadamu. Kamu. Na'budu. Kami menyembah. Kami menyembah. Na'budu. Kami menyembah. Wa iyyaka. Dan hanya Hanya kepadamu. Padamu. Wa iyyaka. Dan hanya kepadamu Padamu. Nasta'in. Kami meminta pertolongan. Nasta'in. Kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hanya Kepadamu kami menyembah. dan kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. kepadamu kami menyembah. Menyembah. Kami minta pertolongan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat ya dan ingat sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi setiap kali Anda membaca surah Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Ya. Berdasarkan kalimat dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, aku membagi solat antara aku dan hambaku. Kata Allah. Setengah bagiku dan setengah bagi hambaku. Dan aku akan mengabulkan apa yang dia minta kepadaku. Ketika seorang hamba membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba membaca, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ketika dia membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berkata, hambaku telah mengagungkanku. Ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, ini adalah antara aku dan hambaku. Dan apapun yang dia minta, aku akan mengabulkannya. Makanya saya pernah dapatkan dari seorang guru, beliau menyampaikan dari gurunya lagi, bahwa saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita bisa menyampaikan doa pada Allah dalam hati kita. Dalam hati kita, kita bersitkan doa apa yang ingin kita minta. Karena pada saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ya, ini adalah antara aku dan hambaku, dan apapun yang dia minta, aku akan mengabulkannya. Ketika seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berkata, ini untuk hambaku, apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, pelajaran 3A selesai kita pelajari, dan tadi kita akhiri dengan sebuah hadis kursi tentang surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuji Allah pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat. Kemudian ayat kelima, setengah bagi Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kemudian Iyyaka nasta'in, itu untuk kita. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sekarang berpindah ke bagian tata bahasa pelajaran 3B.